Jadi sebenarnya negeri kita ini super kaya, dan saya senang sekali presiden terpilih sangat paham itu dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat. Saya hanya bilang, Pak Presiden jangan terlalu cepat juga, ini kita tidak ingin ada, ya kita bisa narik benang ini tanpa ya rusuh kiri kanan lah gitu. Tapi Bang sita aja. Saya bilang tenang Pak, kita bisa mainkan Pak, ini suruh anak-anak muda ini yang ngerjain. Bapak Ibu sekalian, saya Sea Power ini menurut saya bagus. Kemarin saya diskusi agak lama dengan Presiden terpilih. Ada Firman juga, saya ajak anak-anak muda selalu, Firman, ada Nando. Kita diskusi banyak sampai kepada Arctic Council. Jadi Arctic Council ini Presiden terpilih saya lihat bagaimana joint development. Intinya ya kenapa mesti berantem. Nah, saya lihat apa namanya Arctic Council ini tadi Pak Marsution tunjukin ke saya lagi itu anggotakan banyak negara. Nah, kita kemarin diskusi seperti Anambas itu ada minyak di sana. Kenapa kita bisa berantem? Kalau kita bisa joint development, kenapa tidak? Tapi kita juga punya pikiran ya, jangan kau klaim-klaim lagi, biarlah tadi untuk masalah hasilnya ini kita lakukan bersama gitu. Tapi saya bilang Pak Presiden, ya lebih banyak bagian kita lah kan, lebih besar kita. Itu soal lain lah itu gitu. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, Sea Power ini is very important. Tapi at the end we are talking about economy. Jadi ekonomi jadi ujungnya. Karena saya tidak percaya kepada penjajahan dari satu negara pada negara lain dalam era modern sekarang ini. Kita sudah lihat bagaimana Amerika masuk di Afghanistan, masuk di Irak. Sekarang debt dia 35 triliun. Dia punya ekonomi juga goyang. Kita jauh lebih baik. Ini Pak Burhanuddin salah satu yang senior ekonom di Indonesia, paham betul itu. Ya tinggal sekarang pemerintah ini mau diapa gitu. Tadi kemarin saya juga bicara banyak dan saya lihat Presiden terpilih sangat paham sekarang karena dari waktu ke waktu di brief oleh para timnya. Dan kita diskusi memang source of revenue negara ini banyak, tidak efisien. Ya saya jelaskan mengenai Simbara, batu bara. Sekarang dampaknya penerimaan negara naik. Cortex betul dibuat oleh keuangan sekarang mulai transfer dia punya data-data kepada Cortex ini. Tapi kan Cortex ini harus apa yang diambil? Sampaikan Pak Presiden, itu KLHK misalnya. Itu kita belum punya data lengkap mengenai luasan kelapa sawit itu, siapa pemiliknya dan seterusnya, dan belum bicara downstreamingnya. Dan hasil audit dari BPKP kita bisa dapat berapa 274 triliun rupiah di situ. Dan saya bilang data itu tidak ada karena banyak diproteksi sehingga kita nggak bisa mengambil pajak. Gitu. Tuh saya bilang Firman ini aja yang sudah 2 tahun mengerjakan Pak Presiden. Ya, kasih aja kesempatan 6 bulan, suruh dia mendatangkan semua dengan BPKP terintegrasi. Karena saya bilang 10 tahun saya jadi Menko, saya rasakan di situ susahnya. Banyak sekali peraturan-peraturan kita yang satu sama lain itu saling mengikat. Dan itu harus diharmonisasi. Dan itu harus ada keberanian. Presiden langsung bilang, Bang, kita lakuin aja. Kita lakuin aja. Saya bilang, ya kalau Presiden kasih arahan begitu, lakukan. Ini Firman, saya bilang kasih 6 bulan dia mengkolek data. Data itu nanti sumber daripada pajakan kita. Presiden Prabowo malah bilang, Man, 3 bulan ya. Saya bilang, 3 bulan. Saya tanya Firman, Man bisa nggak kamu 3 bulan? Datanya sebenarnya sudah ada. Jadi tinggal nanti saya bilang Pak Presiden, tim dari BPKP, dari Kejaksaan, ya sama-sama aja ngambil datanya itu. Kita tidak ingin memusuhin siapa-siapa. Saya bilang Pak Presiden, ya diputihkan aja. Tapi after pemutihan, dia harus comply terhadap ketentuan yang berlaku. Ya kalau tidak, ya kita sita aja. Saya bilang, Pak, dibiarkan jadi milik negara ada 1,2 juta hektar lahan kelapa sawit itu yang tak jelas. Itu kalau dibayangkan, berhitung Presiden tuh ngerti betul angka. Dia bilang 5.000, dia bilang, Bang, $5,000 hektar. Jadi kalau tadi dia punya berapa tadi Man? Dia punya berapa? 25 billion. Only from the palm oil we can collect Bang 25 billion US dollars. Simple Pak Bro. Jadi nggak usah jauh-jauh.
Itu fakta, 2 tahun kami sudah ngerjain itu. Dan saya bilang tinggal kita ambil data. Jadi bagaimana ya, ganti orangnya Pak, cari orang yang hatinya baik, yang bisa ngerti angka dan tidak bisa disogok-sogok. Simple saja. Jadi kita bikin tadi timah itu kita sudah bikin Simbara, sekarang dalam proses. Itu kemarin berapa triliun? 36 triliun Pak dari situ. Jadi selama ini, sementara saya agak terlambat Simbarain, harusnya 6 bulan lalu. Tapi banyak sekali yang kita kerjain, jadi belum jalan. Ya baru 2 bulan yang lalu kita mulai masuk Simbara. Kita masukkan Simbara nanti untuk batu bara, kita masukkan Simbara ini untuk tadi palm oil, kita masukkan untuk timah, kita masukkan tadi. Pak Presiden, saya bilang BPKP itu is a very powerful institution. That's your tools. You can audit by undang-undang apa saja. Dengan audit itu Pak Bur, nggak ada yang bisa lari. That's yang saya lakukan bertahun-tahun ya itu. Nggak ada yang bisa men-challenge saya karena basisnya data. Basisnya data, nggak bisa. Jadi sebenarnya negeri kita ini super kaya dan saya senang sekali Presiden terpilih sangat paham itu dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat. Saya hanya bilang, Pak Presiden jangan terlalu cepat juga ini, kita tidak ingin ada, ya kita bisa narik benang ini tanpa ya rusuh kiri kanan lah gitu. Tapi Bang Sita aja, saya bilang tenang Pak, kita bisa mainkan Pak, ini suruh anak-anak muda ini yang ngerjain lah. Jadi yang ngerjain itu seperti si Firman, ada si Rahmat, Seto dan segala macam, biar aja mereka kerja. They understand numbers. Dulu pejabat-pejabat di negara itu banyak tidak ngerti angka. Sekarang mereka sangat paham dengan angka. Dan itu yang membuat kita sebenarnya berunding dengan mana-mana saja, itu juga bisa jalan. Misalnya kami berunding dengan Singapura mengenai ekspor listrik, green energy. Itu Rahmat menyelesaikan, kita langsung tanda tangan. Itu mereka bongkok-bongkok datang ke saya, dia bilang, Minister Luhut, your team is a world-class team. Dia bilang, saya bilang yes, they have not only world-class team, but they have also have a good heart. Nobody can bribe them. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat, saya punya harapan atau keyakinan pemerintah yang akan datang ini akan bisa take off dengan cepat. Karena quick win yang ada di depan beliau, dan kemarin beliau kami kasih semua tertulis dan di diskusi yang briefnya Pak Prabowo bukan saya. Ini Firman, si Seto, si Nando bicara family office, family business, anak-anak muda yang brief. Terus beliau tanya saya, ini lah saya kerja semua selama ini Pak Presiden, ya mereka ini. They understand numbers. Ya, they understand very much number. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya merasa optimis. Sangat optimis bahwa kita akan maju lebih cepat. Saya kan kepala staf presiden waktu zamannya Pak Jokowi tahun 2014. Kita tuh hampir 1,5 tahun shadow boxing. Kita nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak ada handover sama sekali dari previous administration. Not at all, zero. Saya kepala staf presiden. Jadi saya bersaksi itu. Sekarang ini Pak Jokowi menimbang terimakan sesuatu yang menurut saya sangat baik, dan kemarin Pak Presiden terpilih memuji di rapat kabinet terakhir mengenai apa yang Pak Jokowi lakukan pada beliau. Jadi saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan. Sehingga the next administration itu tidak mulai dari nol. Ya, tidak mulai dari nol. Dan Presiden Jokowi selalu ingat saya, Pak Luhut sama Mas Prabowo tetap komunikasi ya. Baik Pak Presiden, gitu. Dan kita share data-data kami, kalau beliau perlu kita dipanggil, kalau ya saya yang minta waktu dan seterusnya. Dan ini saya pikir komunikasi kami dengan Prof. Burhanuddin sebagai tim transisi daripada Pak Prabowo itu berjalan dengan baik, dengan Firman, semua kita share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi dengan begitu Pak Presiden terpilih, dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang, aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinetku, aku lantik, terus sidang kabinet 23. Begitu sudah sistematiknya beliau membuat programnya.
Jadi saya bilang, nanti kami siapin Pak ini semua, nanti dengan kami koordinasikan dengan timnya Bapak, ya biar semua bisa jalan. Jadi saya ingin sampaikan pada kita semua, ayo kita dukung pemerintahan yang akan datang. Ya tentu tidak sempurna, banyak yang kurang, sama juga pemerintahan yang lalu tidak sempurna. Tapi saya optimis karena saya punya pembanding. Waktu saya dulu Kepala Staf Presiden 2014 dengan sekarang ini, saya melihat bahwa I'm very optimistic bahwa the next administration itu akan bisa jalan lebih cepat. Apalagi saya kira Pak Prabowo sangat cepat. Ya, saya kenal baik. Ya, kami itu anak buahnya Pak Hendro Priyono sebenarnya. Pak Hendro ini mentor kami memang. Jadi kalau kami baik ya karena dia, tapi jelek ya karena kami gitu lah. Ya, jadi saya kira itu dari saya. Sekali lagi buat Pak Marstio, Prof Marstio, terima kasih. Selamat juga bukunya, menurut saya luar biasa. Anda masih sempat menuangkan pikiran-pikiran dalam Sea Power. Dan yang saya juga dengan Pak Marstio ini sebenarnya mungkin Anda tidak tahu bahwa seluruh sekarang pelabuhan di Indonesia kita sudah connect dengan digital, sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian kos kami Pak Bur, waktu kami dulu masuk sama Laksamana Madya temanku ini liftingku si Jonan Lenahan, Fred Lonal, dia baru nikah sih, jadi saya suka lupa dia. Ya, dia baru nikah dengan pacarnya yang lama Pak Bur, jadi pacar yang lama, jadi sudah setua istri kami juga. Jadi dibikin joke di kantor, karena kalau kami tentara suka joke-nya lucu-lucu. Dia bilang sama saya, dia bilang, Pak Luhut, itu siapa si Fred Lonal mau pengen punya anak, jadi pengen ketemu dokter yang bikin anak. Hah? Kan istrinya udah 70 tahun, saya bilang. Jadi rupanya si Lonal Fred Lonal pengen punya anak juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi selamat buat Mas Marstio. Dulu di Batam kami canangkan untuk menurunkan kos daripada operasi di laut, di pelabuhan. Kita harus bisa bersaing dengan di Singapura dan juga Tanjung Pelepah. Sekarang saya kira kita sudah 16%. Dulu sampai 23%. Jadi saya kira dalam overtime dalam 4-5 tahun terakhir ini sudah, dan kami dengan Menteri Keuangan janji akan pergi ke Batam lagi untuk mengumumkan bahwa semua pelabuhan kita sekarang sudah terkoneksi dengan AI. Jadi nanti bulan September kita akan launching GovTech, Government Technology, dan semua nanti simbara-simbaranya akan masuk di GovTech. Itu saya kira akan membuat cost kita akan lebih bagus, akan menurunkan korupsi dengan cukup signifikan. Karena tidak ada lagi pertemuan-pertemuan muka dan semua harus dilakukan melalui AI saja. Jadi saya kira teknologi itu akan menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya manusia itu suka maling juga, suka nakal juga. Jadi yang menghambatnya ya pakai agama, pakai undang-undang, peraturan, tapi itu gak cukup, ya kita bikin teknologi. Jadi dengan teknologi sekarang, ya saya tuh kurang percaya sih sebenarnya, mungkin Bang Edo ini sama juga sama saya, tanda tangan komitmen, ada istilah, kita kalau tak melantik orang tanda tangan, fakta integritas. Saya bilang semua teken-teken Pak Presiden, saya bilang udah banyak sekali tapi maling juga. Jadi saya bilang sama Pak Jokowi, Pak kita harus digitalkan. Itulah lahirnya e-katalog. Lahir e-katalog, makanya saya bilang OTT itu kampungan, orang-orang marah. Padahal yang bikin itu saya ajak orang KPK juga, Pahala itu. Pahala itu yang membangun itu. Dan saya bilang sama Firly waktu itu, Firly kau itu nggak tahu ada potensial di tempatmu. Itu si Pahala. Fungsi kalian itu ada ketiga itu adalah pencegahan, tapi tidak pernah kalian gunakan. Sekarang kita tuh menghemat, kalau saya bilang ratusan triliun mungkin terlalu besar, tapi besar. Karena semua government procurement 3.300 triliun itu sekarang masuk melalui e-katalog. Dan e-katalog sekarang itu Odo, mana sih Odo? Odo ada? Ini ada berdiri kan? Odo ini yang mengerjakan itu. Jadi itu dengan itu kita kerjakan, maka
tidak ada pertemuan orang lagi, semua pertemuan dengan mesin. Akibatnya tidak mungkin korupsi. Kenapa? Tidak mungkin dia sogok mesin. Tapi ini pun mesin sudah 6 versi sekarang dibuat, ya Dok ya. Sudah 6 versi kita buat karena dicoba juga diganggu dari luar. Jadi versi ke-6 ini kita sekarang membuat langsung nanti UMKM yang belanja melalui e-katalog, government procurement, itu langsung didak atau dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau ini berjalan dengan baik, itu satu terobosan lagi, nanti Pak Bur itu tuh akan menghemat, saya nggak tahu berapa besar, tapi saya kira besar lot ya, Dok ya. Hah? 30%. Jadi Anda bisa bayangin kalau kita punya government procurement itu 3.300 triliun, 30% itu kita bisa hemat dan itu membangun industri-industri dalam negeri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak paham seperti ini dan Pak Prabowo saya lihat kemarin, Bang kita terus kembangin, terusin itu. Dan itu yang saya senang sekali karena beliau mau mendengar dan beliau cepat melihat bahwa itu peluang untuk membawa Indonesia lebih bagus. Sekali lagi selamat pada Mas Tio dengan Sea Power ini, bukunya menurut saya sangat efektif dan sangat bagus buat kita semua. Tadi saya laut, tadi kita bicara soal Arctic Council, tadi kemarin juga dengan Pak Presiden terpilih, kita juga bicara mengenai kerjasama South China Sea, kenapa tidak joint development, kenapa mesti berantem. Ternyata di Arctic, saya baru tadi diingatkan oleh Marskal Laksamana Marstio mengenai Arctic, itu ada 8 negara yang menjadi anggotanya. Ya kita juga bisa buat, kenapa tidak bisa ini Pak Bur, South China Sea ada South China Sea Council, bisa Cina, bisa Jepang, bisa mana saja masuk ke sana. Ya kita joint development, gasnya besar di sana, ya kita tinggal sharing, kita negara yang memiliki dan semuanya, dan kita akan minta, kamu akui bahwa ini bagian daripada Indonesia. Jadi itu saya kira bahan-bahan diskusi yang bisa kembangkan, mungkin Angkatan Laut juga nanti dari segi aspek ekonominya, aspek pertahanan bisa didiskusikan. Jadi kita jangan hanya bicara tambah roket, tambah segala macam, tapi how do we make a deal on this issue, for instance. Itu saya kira juga hal yang penting bisa kita lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.